Hello traders, kembali lagi di video Sugi Riset terbaru bersama saya Rama Putra. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas salah satu indikator teknikal yang cukup populer di kalangan trader, yaitu namanya adalah Moving Average atau biasa juga disingkat dengan istilah MA. Baik. Sebelum kita belajar tentang cara menggunakan indikator ini, sebaiknya Anda juga harus mengenal terlebih dahulu ini tuh indikator apa sih. Nah, jadi indikator moving average ini atau biasa disingkat MA adalah indikator yang dapat memperhalus fluktuasi harga sehingga identifikasi tren menjadi lebih mudah. Nah, mungkin Anda pernah melihat bahwa pergerakan harga itu cenderung berfluktuatif dan Anda kadang bingung, ini tuh trennya sedang bergerak naik atau bullish atau sedang bergerak turun atau bearish. Nah, jadi dengan menggunakan moving average ini, itu Anda bisa melihat apakah trennya bullish atau bearish. Nah, selain itu, indikator ini juga memiliki kelebihan, yaitu menjadi dasar dari indikator populer lainnya seperti contohnya Bollinger Bands ataupun MACD. Nah, jadi si indikator ini itu banyak dijadikan rumus dasar dalam perhitungan indikator lainnya. Nah, dalam pengembangan moving average ini ada banyak sebetulnya. Namun yang paling populer itu hanya dua. Yang pertama itu ada yang bernama Simple Moving Average atau biasa disingkat SMA, dan yang kedua itu ada Exponential Moving Average atau EMA. Nah, meskipun banyak, tapi di sini kita hanya akan membahas dua jenis moving average ini. Lalu selain itu, indikator ini juga dapat digunakan untuk mengidentifikasi tren dan mencari level support dan resisten. Jadi indikator ini tuh bisa dibilang memiliki beragam keunggulan. Bisa digunakan untuk mengidentifikasi tren ataupun juga untuk mencari level support dan resisten. Nah, baik. Yang pertama kita akan membahas tentang bagaimana caranya untuk mengidentifikasi tren dengan menggunakan indikator moving average. Nah, di sini Anda bisa melihat bahwa kita akan menggunakan contoh dari harga emas. Baik. Nah, sebelum ini mungkin Anda juga masih bingung gimana sih caranya memasukkan indikator moving average ini. Baik. Yang pertama, Anda bisa masuk ke insert di pojok kiri atas. Insert, lalu klik, nanti muncul tab baru lagi, lalu Anda bisa klik indikator. Nah, lalu di sini Anda bisa masuk ke indikator trend. Nah, di sini ada tulisan moving average. Anda cukup klik di sana. Nah, di sini lalu akan muncul period. Di sini period ini maksudnya apa? Period ini adalah periode yang digunakan dalam basis perhitungan moving average itu. Misalkan di sini kita menggunakan moving average 20. Itu berarti bahwa kita menggunakan rata-rata pergerakan harga selama 20 candle ke belakang. Jika kita menggunakan grafik 1 jam, berarti kita menggunakan 20 jam ke belakang. Atau jika kita menggunakan harian, maka itu artinya adalah rata-rata pergerakan harga selama 20 hari ke belakang. Lalu di sini ada juga MA method. MA method ini kita cukup pilih simple. Atau misalkan Anda ingin menggunakan eksponensial, tinggal Anda pilih eksponensial. Ini adalah jenis MA yang akan Anda gunakan. Lalu di sini apply to ini adalah akan diterapkan kemana sih? Atau kita akan menggunakan rata-rata harga apa? Nah, biasanya trader ini menggunakan harga rata-rata penutupan. Sehingga di sini kita memilihnya close. Jika Anda memiliki strategi lain, Anda juga bisa memilih apply to-nya bisa memilih open, high, low, ataupun lainnya. Tapi dalam hal ini kita akan menggunakan close. Nah, kita akan menggunakan periode 20 dengan menggunakan indikator simple moving average dan diaplikasikan ke harga penutupan. Sorry. Di sini juga ada style. Nah, style di sini Anda bisa menentukan
warna dari indikator tersebut. Kita akan menggunakan warna kuning. Lalu di sini Anda juga bisa menentukan ketebalan indikator yang akan ditampilkan. Oke, baik, kita akan pertebal agar cukup jelas. Nah, kita lalu klik oke. Nah, nanti akan muncul indikator seperti yang ada pada gambar. Untuk mengidentifikasi tren ini maksudnya apa? Jadi kita di sini bisa melihat bahwa pergerakan harga ini, pergerakan moving average ini selalu mengikuti tren. Jadi ketika pergerakan moving average ini bergerak turun, maka kita bisa mengasumsikan bahwa tren pada saat tersebut adalah turun atau bearish. Ini adalah contohnya. Ini adalah contoh pertama. Lalu jika pergerakan moving average ini bergerak naik, maka kita bisa mengasumsikan bahwa tren yang terjadi pada saat tersebut adalah bergerak bullish. Nah, ini adalah contohnya. Lalu ada ini juga. Nah, ini adalah contoh dari bagaimana cara mengidentifikasi tren. Kita cukup melihat dari indikator moving average-nya saja. Apakah moving average-nya bergerak naik atau bergerak turun. Kita hapus. Lalu yang kedua. Nah, lalu ada juga yang dinamakan, istilahnya adalah double crossover. Double crossover ini, double berarti ganda, itu terdiri dari dua moving average. Jadi moving average ini tentunya harus memiliki periode yang berbeda. Jika sama, kita tidak bisa membandingkannya. Contoh di sini kita sudah mengaplikasikan indikator moving average 20. Lalu kita juga akan atau perlu memasukkan indikator moving average dengan periode lainnya. Dalam hal ini biasanya trader menggunakan indikator atau periode yang lebih tinggi, yaitu sekitar bisa 50, 100 ataupun 200. Di sini kita akan menggunakan 50. Nah, untuk memudahkan kita juga akan merubah warnanya, misalkan menjadi biru aqua. Kita Nah, lalu akan muncul dua moving average di sini. Anda bisa melihat bahwa kuning ini adalah indikator moving average dengan periode yang lebih rendah, yaitu 20. Lalu yang biru ini adalah indikator moving average dengan periode yang lebih panjang atau 50. Lalu apa maksudnya dengan crossover? Jadi dalam hal ini, jika moving average dengan periode lebih pendek atau yang berwarna kuning ini memotong ke atas moving average dengan periode yang lebih panjang, maka kita bisa mengasumsikan bahwa tren akan bergerak bullish atau akan bergerak naik. Nah, sementara sebaliknya, jika indikator SMA 20 dengan periode yang lebih pendek memotong ke bawah SMA 50 atau memotong ke bawah SMA dengan periode yang lebih lama, itu kita bisa mengasumsikan bahwa tren pada saat tersebut berpotensi akan bergerak turun atau bearish. Ini adalah contohnya, di mana pada saat tersebut harga muncul sebuah bullish crossover. Lalu di sini juga ada muncul bullish crossover. Namun yang pertama atau yang di sini kita bisa melihat bahwa harga gagal melanjutkan tren bullishnya. Lalu untuk tren bearish sendiri di sini juga kita bisa melihat bahwa indikator SMA 20 berhasil memotong ke bawah indikator SMA 50. Maka di sini kita bisa mengasumsikan bahwa pergerakan harga selanjutnya akan bergerak bearish atau bergerak turun. Jika Anda menemukan situasi seperti ini, Anda juga bisa mengasumsikan atau Anda bisa membuka posisi sell. Atau misalkan jika Anda menemukan hal yang seperti ini atau indikator SMA 20 atau indikator SMA dengan periode yang lebih pendek memotong ke atas SMA dengan periode yang lebih panjang, maka kita bisa membuka sebuah posisi buy. Lalu yang ketiga itu ada yang namanya istilahnya price crossover. Kita akan menghapus SMA 50. Nah, kita hanya akan menggunakan SMA 20. Price cost crossover ini apa? Ini hampir sama dengan strategi double crossover.
Namun perbedaannya, jika dalam double crossover kita sepenuhnya mengandalkan moving average dalam mengambil keputusan, maka dalam hal ini kita menggunakan moving average hanya sebagai penentu batas trennya saja. Sementara kapan kita harus beli atau kapan kita harus jual, itu kita menggunakan dari si candlestick-nya. Asumsinya seperti ini, jika pergerakan harga ditutup di atas SMA, maka tren diperkirakan akan bergerak bullish. Nah, sebaliknya, jika harga ditutup di bawah SMA, maka tren selanjutnya diperkirakan akan bergerak bearish. Ini adalah contoh dari bagaimana harga diperdagangkan di atas SMA 20 atau berhasil ditutup di atas SMA 20. Maka dalam situasi ini kita bisa membuka posisi buy atau beli. Lalu jika Anda melihat atau kebalikannya, harga ditutup di bawah SMA 20, maka kita bisa mengasumsikan bahwa tren pergerakan harga selanjutnya akan bergerak turun atau bergerak bearish. Dan dalam hal ini kita bisa membuka posisi sell. Lalu selain itu, Anda juga bisa menggunakan indikator ini sebagai support dan resisten. Maksudnya support dan resisten seperti apa? Jadi selain berfungsi sebagai penentu tren, indikator ini juga sebenarnya bisa digunakan oleh Anda untuk menentukan support atau resisten. Support jika harga bergerak di atas SMA, maka SMA-nya itu bisa kita anggap sebagai support, atau ketika harga turun maka harga akan menguji ke sekitar level tersebut. Dan sebaliknya, ketika harga berada di bawah garis SMA, maka garis SMA-nya itu bisa kita asumsikan sebagai level resisten. Nah, ini adalah contoh. Nah, ketika harga bergerak naik, sudah mulai bergerak naik bullish, maka kita di sini bisa mengasumsikan bahwa level kuning ini atau garis kuning ini adalah sebagai level atau area support. Lalu kemudian harga pun bergerak turun. Nah, saat bergerak turun ini kita bisa mengasumsikan bahwa harga akan turun ke sekitar level support di sini. Lalu atau sebelum kemudian harga melanjutkan tren bullishnya. Nah, jadi asumsinya adalah ketika harga berada di atas garis SMA, maka level SMA, indikator SMA-nya itu bisa kita asumsikan sebagai support, dan jika harga berada di bawah garis SMA, kita bisa mengasumsikan bahwa garis SMA-nya itu sebagai level resisten. Nah, di sini kebetulan kita juga melihat bahwa pergerakan harga emas, sebelumnya sempat bergerak naik, lalu kemudian mengalami koreksi. Nah, Anda bisa melihat di sini. Nah, di sini Anda bisa melihat bahwa harga terkoreksi dan cenderung memantul setelah menyentuh garis SMA 20 ini. Nah, garis SMA 20 inilah yang kita asumsikan sebagai level support tadi. Jadi ketika harga turun, kita bisa memperkirakan harga akan turun ke sekitar level ini. Lalu ketika harga memantul dari area ini, atau misalkan Anda membuka buy limit, nah maka kita bisa membuka posisi buy setelah harga memantul dari level support ini. Lalu mana sih mungkin yang menjadi pertanyaan besar bagi para trader, atau misalkan Anda sudah pernah menggunakan indikator ini? Mungkin Anda tidak mengetahui bahwa di sini ada dua jenis moving average yang cukup populer. Yang pertama adalah simple moving average, yang kedua adalah exponential moving average atau EMA. Nah, di antara keduanya mana sih yang lebih baik? Sebenarnya jika kita berbicara mengenai mana yang lebih baik, kedua indikator ini tentunya memiliki kelebihan dan kekurangan, hingga kita tidak bisa mengatakan bahwa SMA lebih baik atau sebaliknya EMA yang lebih baik, atau SMA lebih buruk dan EMA lebih buruk. Kita tidak bisa mengatakan itu. Nah, sebaliknya
kondisi ini akan kembali lagi ke bagaimana cara Anda menggunakan indikatornya, bagaimana cara Anda menerapkannya, atau misalkan pada intinya bagaimana Anda memahami dari masing-masing jenis moving average tersebut. Kita juga akan membandingkan. Nah, kita telah memiliki SMA 20 dengan warna kuning, lalu kita akan membandingkan SMA ini dengan eksponensial moving average dengan periode yang sama, yaitu 20. Nah, di sini periode kita ganti 20. Oke, MA metodenya kita ganti dengan eksponensial. Lalu warna untuk mempermudah membandingkan kita akan menggunakan aqua. Nah, di sini sudah muncul ada dua. Yang kuning ini adalah SMA, yang biru ini adalah EMA. Baik, Anda di sini bisa melihat bahwa EMA ini karakteristiknya cenderung lebih responsif terhadap pergerakan harga, sehingga setiap kali ada pergerakan harga, EMA pun cenderung bergerak atau bergerak naik ataupun turun. Sebaliknya, jika SMA ini pergerakan harganya cenderung lebih lambat atau kurang responsif, sehingga cenderung tertinggal, sinyal yang dihasilkannya itu cenderung tertinggal dibandingkan dari EMA. Tentunya ini juga ada kelebihan dan kekurangannya. Ketika pergerakan cukup choppy atau berfluktuasi cukup hebat, maka indikator EMA ini akan menimbulkan banyak noise karena berfluktuasi juga cukup tajam. Sebaliknya, indikator SMA itu akan tetap cenderung halus tampilannya, sehingga tidak membuat Anda bingung juga. Jadi pada intinya kedua indikator ini memiliki kelebihan dan kekurangan. Jadi mana yang lebih baik itu tergantung dari bagaimana Anda menggunakannya atau yang mana yang Anda kuasai, karena tidak ada yang lebih baik dari keduanya. Oke, sekian video edukasi kita pada kali ini. Nah, jika Anda masih atau memiliki pertanyaan, Anda yang membutuhkan informasi tentang forex lebih lanjut atau ingin membaca blog-blog tentang forex, Anda bisa mengunjungi situs web kami di www.sugiforex.com. Oke, sekian video edukasi kita kali ini, dan saya harap video edukasi kita dapat bermanfaat bagi Anda. Saya ucapkan terima kasih.